Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Yifeng terkejut karena Sukiyai menanyakan hal itu kepadanya. Sukiyai tak punya maksud apa-apa. Dia hanya penasaran saja karena setelah mengetahui bahwa Yifeng terluka, Han Yan melakukan perjalanan khusus dan mengerahkan upaya yang besar untuk Yifeng. Han Yan juga menyebutkan bahwa Yifeng telah membantunya sebelumnya. Itulah yang membuat Sukiyai sangat penasaran dengan hal itu. Mendengar kalau Han Yan secara khusus datang untuknya, Yifeng pun sangat terkejut. Yifeng menjelaskan, "Ah, Master, sebenarnya itu hanyalah masalah kecil saja. Aku tidak percaya senior Guan Han masih mengingatnya. Aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa ketika senior Guan Han bertemu denganku, desa kami telah dihancurkan oleh iblis serigala. Saat itu, senior Guan Han telah menyamar sebagai orang biasa dan dijebak oleh iblis serigala. Saat itu, aku memperingatkan senior Guan Han untuk berhati-hati dan menyuruhnya untuk cepat pergi. Dan aku yang akan menghadapi mereka semua. Aku yang akan menghadapi monster-monster itu. Aku menyuruhnya untuk cepat. Dan jika dia tidak cepat untuk pergi, maka dia akan sangat terlambat. Namun saat itu, dia mengatakan kalau aku telah membantunya, dan selanjutnya dia yang akan membantuku. Saat itu juga aku menanyakan apa maksudnya. Apakah dia takut? Aku tidak tahu pada saat itu jika senior adalah makhluk yang kuat, dan kemudian senior menyelamatkanku." Sukianji terkejut sebab walaupun dia adalah manusia fana, dia punya hati untuk menyelamatkan dunia. Dan Yifeng melakukannya dengan baik. Yifeng tertawa lepas dan berterima kasih kepada masternya karena telah memujinya. Dalam hati Yifeng, beruntungnya proses pertemuan di kehidupan sebelumnya dengan istriku dapat membantuku menjelaskan sesuatu. Namun kali ini dia menghabiskan cukup banyak uang. Di masa depan, jika kamu bertemu dengannya lagi, pastikan untuk memperlakukannya dengan sopan, ucap Sukianji menasihati Yifeng. Dan dengan tegas, Yifeng mengatakan jika dia akan mengingat kebaikan ini sedalam-dalamnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yifeng, Sukianji pun berpamitan dan akan bertanya tentang hal itu lagi kepada Yifeng nanti. Dan tak lupa, Yifeng pun berterima kasih dan memberikan hormat kepada masternya itu. Sembari berjalan keluar, Sukianji juga mengucapkan banyak terima kasih atas masalah Miao Qing yang membuatnya terluka sangat parah. Yifeng senang. Ternyata walaupun dia sangat arogan dan sombong, namun dalam hatinya Sukianji ini sangatlah baik. Setelah Sukianji pergi meninggalkan kamarnya, Yifeng langsung melompat ke sana kemari mencoba apakah dia benar-benar sudah sembuh. Setelah mengetahui tubuhnya baik-baik saja, kali ini Yifeng mulai memikirkan sesuatu. Karena kali ini dia telah menerima bantuan seperti itu dari Han Yan, Yifeng mulai berpikir kalau dia perlu mempercepat laju peningkatan kultivasinya. Yifeng terkejut
Dia tahu kalau tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai pelatihan Ki tingkat kelima. Dia pun mulai tersenyum, karena sekarang adalah waktu yang tepat. Setelah mencapai pelatihan tingkat Ki kelima, itu adalah ambang batas untuk melakukan teknik bulu jatuh. Teknik bulu jatuh adalah seni Yulou. Yifeng mengingat sebuah tempat, dan dia akhirnya bisa pergi ke sana sekarang. Panel berpindah di malam hari di sebuah hutan. Terlihat seseorang melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Dan orang itu pun mencapai di sebuah ujung tebing. Orang itu tak lain adalah Yifeng. Dia mencari sebuah tempat tersembunyi, dan dia yakin kalau seharusnya lokasinya ada di sana. Yifeng pun akhirnya menarik nafas panjang-panjang dan menghembuskannya. Kemudian dia melompat meluncur ke bawah. Yifeng meluncur ke bawah dengan kecepatan yang cukup cepat. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gua yang di depannya ditumbuhi sebuah pohon. Dan itu adalah tempat yang Yifeng cari. Yifeng pun langsung menggunakan teknik bulu jatuh. Dan dengan teknik itu, dia bisa mendarat tepat di ranting pohon itu dengan mulus. Yifeng kagum setelah mengetahui bahwa tempat itu masih ada. Kemudian, Yifeng membuat api kecil di tangannya. Hal itu dilakukan untuk menerangi langkahnya saat memasuki gua. Yifeng berjalan masuk dan berkata, "Jika belum mencapai pelatihan Ki tingkat kelima, aku benar-benar tidak akan bisa ke tempat ini." Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan mayat orang yang tinggal tulang belulang saja. Namun, kondisi tulang itu masih utuh dan dalam keadaan duduk bersila. Yifeng tak takut melihatnya, sebab itulah yang dia cari. Yifeng berkata, inilah warisan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator di alam Mahayana. Ini seharusnya menjadi tempat di mana musuh sekte Wentian berada sebelum kematian mereka. Selama seseorang mewarisi teknik ini, mereka pasti akan melambung ke tingkat yang baru. Kamu pasti berpikir begitu juga kan, Mo Tianqing? Ternyata mayat itu adalah orang yang bernama Mo Tianqing. Yifeng langsung melemparkan api di tangannya yang membuat tulang belulang itu meledak. Namun setelah menerima ledakan yang cukup dahsyat dan terbakar, tulang itu sama sekali tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Yifeng kagum karena tulang itu mampu bertahan cukup lama setelah terbakar cukup hebat. Karena itulah dia akan tetap di sana dan membakar tulang itu sepenuhnya hingga hancur. Tunggu sebentar, teman kecil!" teriak seseorang yang membuat Yifeng tersenyum kecil. Suara itu berasal dari jiwa Mo Tianqing yang muncul dari tulang itu. Dia berkata, "Apakah anak muda ini juga murid sekte suci? Kenapa kamu tahu nama kursi ini? Mungkin kita berasal dari sekte yang sama." Namun, bukannya menghentikan serangannya, Yifeng justru menambahkan kekuatannya sehingga semburan apinya semakin membesar. Sontak saja, itu mengejutkan Mo Tianqing. Akhirnya, Yifeng pun menghentikan serangannya. Namun di tangannya kali ini sudah ada beberapa kertas mantra. Yifeng berkata, "Mo Tianqing, oh Mo Tianqing, lihat dirimu sekarang, benar-benar tidak tahu malu. Meskipun pernah menjadi seorang kultivator yang melampaui tahap jiwa yang baru lahir, sekarang kamu membungkuk dan mengikis di hadapan pemurnian Ki. Dan juga kehilangan martabat apapun. Bagaimana kalau aku membantumu menemukan kesembuhan yang lebih cepat?"
muncul senyuman jahat Yi Feng yang menandakan bahwa dia telah merencanakan sesuatu yang sangat licik kepada Mo Tianqing. Kemudian Yi Feng melemparkan kertas-kertas jimat itu ke arah Mo Tianqing. Mo Tianqing tahu jimat apa yang dilemparkan kepadanya. Dia berkata, "Hah, jimat pemecah jiwa yang khusus menargetkan roh primordial. Jadi, kamu datang untukku." Dengan susah payah, Mo Tianqing menghindari kertas jimat itu. Namun, sekeras apapun Mo Wentian mencoba menghindar, namun tetap saja dia terkena kertas jimat itu juga. Mo Tianqing berkata, "Hei, teman kecil, kita tidak punya keluhan dan permusuhan. Mengapa kamu mempermalukan aku seperti ini?" Yi Feng berkata, "Kamu tidak ingat aku ya? Kita dulu sangat akrab satu sama lain." Setelah itu, Yi Feng kembali melemparkan banyak jimat ke arah Mo Tianqing. Dalam hati Mo Tianqing, "Sial, jika ini terus berlanjut, aku akan binasa di sini. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri." Kemudian Mo Tianqing mengambil pijakan di salah satu tembok tempat itu. Dengan tembok itu yang sebagai pijakan untuk melompat, Mo Tianqing pun melompat dengan kekuatan penuh. Dia melesat dengan sangat cepat sembari menghindari kertas jimat yang dilemparkan oleh Yi Feng ke arahnya. Dan akhirnya Mo Tianqing berhasil melewati Yi Feng. Di sebelah Yi Feng, Mo Tianqing berkata, "Hari ini aku akan mencatat dendam ini. Siapapun kamu, di masa depan aku pasti akan membayar hutang ini." Namun sebelum keluar dari tempat itu, jalan Mo Tianqing terhalang oleh sebuah mantra sihir penghalang. Mo Tianqing pun mencoba menerobos penghalang itu. Namun itu percuma saja. Penghalang itu cukup kuat untuk menahan jiwa seperti Mo Tianqing. Yi Feng yang mengetahuinya hanya tersenyum saja melihat itu. Melihat Mo Tianqing tak bisa menerobos, Yi Feng berkata, "Oi, bagaimana rasanya susunan pengunci jiwa 8 trigram? Itu adalah sesuatu yang aku persiapkan dengan matang untukmu kali ini. Mo Tianqing, hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi." Dalam hati Yi Feng, di kehidupan sebelumnya, si brengsek ini hampir mengambil alih kultivasiku, menyebabkanku kehilangan kewarasan selama beberapa waktu. Kadang-kadang jatuh ke dalam penyimpangan. Mo Tianqing sangat marah atas apa yang Yi Feng lakukan padanya. Dia berkata, "Sial, kau seorang pemurnian Qi tidak menghargai sikapku. Aku akan membuatmu memahami konsekuensinya. Kursi ini akan menelanmu hari ini." Mo Tianqing pun langsung melesat ke arah Yi Feng berniat akan menyerangnya. Namun Yi Feng hanya tersenyum saja menghadapi serangan dari Mo Tianqing. Sebelum serangan Mo Tianqing mengenainya, Yi Feng mengarahkan tangannya ke arah pedang yang tertancap di sana. Yi Feng berkata, "Pedang yang menghabisi makhluk abadi, pedang pemusnahan roh yang tak terhitung jumlahnya." Ternyata Yi Feng berhasil mengendalikan pedang itu, dan pedang itu pun berhasil menebas dan membelah Mo Tianqing menjadi 2. Mo Tianqing tak percaya kalau Yi Feng bisa mengendalikan pedang pemusnah roh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Yi Feng mengeluarkan rantai dan rantai itu langsung mengikat Mo Tianqing. Sembari terikat, Mo Tianqing berkata, "Kunci hati Dao dari Sekte Wentian? Apakah kau dari Sekte Wentian?" Yi Feng membenarkan apa yang dikatakan oleh Mo Tianqing.
Setelah mengetahui bahwa Yifeng berasal dari sekte Wentian, Mo Tianqing semakin marah. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat. Mo Tianqing berkata, "Sial! Bahkan jika aku menjadi abu, aku akan menjatuhkanmu bersamaku." Namun, Mo Tianqing tiba-tiba mendapatkan serangan telak pada dahinya dan itu berhasil menembusnya. Ini kerucut keberangkatan jiwa dari sekte suciku, ucap Mo Tianqing yang mengetahui serangan apa yang digunakan oleh Yifeng. Kemudian, Yifeng melancarkan serangan berikutnya. Di hadapan Yifeng, muncul simbol-simbol suci yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Simbol itu sekarang berada di atas Mo Tianqing dan menjadi cukup besar. Mo Tianqing tahu jika itu adalah sutra hati dari kuil tak berbentuk, dan sifatnya pada dasarnya murni dan jernih. Ia secara inheren memiliki kelengkapan. Aslinya tanpa kelahiran ataupun kepunahan. Yang semula tak tergoyahkan menimbulkan segudang fenomena. Tunggu teman kecil, tolong dengarkan aku, ucap Mo Tianqing yang mulai ketakutan. Oh, apakah ada hal lain yang ingin kau ucapkan? Tanya Yifeng. Teman kecil, kukira kamu juga berasal dari latar belakang yang bergengsi. Kamu harus tahu berapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang kultivator Mahayana. Aku bisa mengungkapkan lokasinya padamu sebagai ganti nyawaku, ucap Mo Tianqing sembari membujuk Yifeng. Kedengarannya cukup menarik juga, ucap Yifeng sembari berpura-pura berpikir. Itu benar. Selama kamu mengampuniku, semua harta di masa depan itu akan menjadi milikmu. Kalian pasti sangat membutuhkan berbagai sumber kultivasi, ucap Mo Tianqing. Dalam hati Mo Tianqing, beri aku sedikit waktu lagi, dan aku bisa melepaskan diri dari kunci hati Dao sialan ini. Apa yang kau katakan cukup masuk akal. Setelah aku mengeliminasimu, aku akan mencari kesempatan untuk mengklaim sumber daya yang kau tinggalkan itu, ucap Yifeng dengan wajah jahatnya. Setelah itu, ledakan besar terjadi di sana. Yifeng melihat ke atas ke arah serpihan-serpihan jiwa Mo Tianqing yang hancur dan terjatuh ke bawah. Ya, ini dalam diriku. Apa yang melahap kekuatan jiwa Mo Tianqing, ucap Yifeng. Kemudian Yifeng membuka tangan kanannya dan mengumpulkan serpihan yang jatuh itu di tangannya. Serpihan itu membentuk sebuah bunga di atas telapak tangan Yifeng. Bunga apakah itu dan apa kegunaannya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.